mempunyai sejarah kemerdekaan yang panjang dilihat dari banyaknya hari peringatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai tradisi dan gerakan nasional dilakukan sebagai bentuk penghargaan pada setiap perjuangan yang telah diberikan oleh para pahlawan. Salah satu peristiwa penting yang selalu diperingati adalah peristiwa 19 Desember, yaitu Hari Bela Negara. Hari Bela Negara dilatar belakangi oleh peristiwa dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Keberadaan PDRI berperan sebagai bentuk eksistensi terhadap Indonesia yang mulai diduduki oleh Belanda. PDRI sendiri menjalankan pemerintahan darurat selama 207 hari karena agresi militer Belanda kedua berakhir dan Soekarno-Hatta kembali memegang pemerintahan Republik Indonesia. Akhirnya pada 15 Juli 1949, PDRI pun resmi dibubarkan. Saat itu, pada 19 Desember 1948, sistem pemerintahan Indonesia yang berpusat di Yogyakarta kembali jatuh pada tangan Belanda. Karena hal tersebut, Syafruddin Prawiranegara membentuk PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Belanda menyerang pada hari Minggu, hari yang biasa dipergunakan oleh kaum Nasrani untuk memuja Tuhan. Mereka menyerang pada saat tidak lama lagi akan merayakan hari Natal Isa alaihi salam, hari suci dan perdamaian bagi umat Nasrani. Justru karena itu semuanya, maka lebih-lebih perbuatan Belanda yang mengakui dirinya beragama Kristen menunjukkan lebih jelas dan nyata sifat dan tabiat bangsa Belanda, liciknya, curangnya, dan kejamnya. Karena serangan tiba-tiba itu mereka telah berhasil menawan presiden, wakil presiden, perdana menteri, dan beberapa pembesar lain. Dengan demikian, mereka menduga menghadapi suatu keadaan negara Republik Indonesia yang dapat disamakan dengan Belanda sendiri pada suatu saat negaranya diduduki Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Ketika rakyatnya kehilangan akal, pemimpinnya putus asa, dan negaranya tidak dapat ditolong lagi. Tapi hari ini kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset. Belanda mengira bahwa dengan ditawanya pemimpin-pemimpin kita yang tertinggi, pemimpin-pemimpin lain akan putus asa. Negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta, sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita. Patah tumbuh, hilang berganti. Kepada seluruh angkatan perang negara Republik Indonesia kami serukan, bertempurlah, gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi. Jangan letakkan senjata, menghentikan tembak-menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin. Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan-tipuan. Selain penguasaan wilayah, Belanda juga menangkap Soekarno-Hatta serta beberapa menteri yang membuat sistem pemerintahan terhambat. Dan peristiwa penangkapan tersebut disebut sebagai gerakan agresi militer Belanda kedua. Belanda juga menyatakan kepada dunia luar bahwa Republik Indonesia telah berakhir atau bubar karena para pemimpin sudah menyerah dan tertangkap oleh Belanda. Tindakan Belanda dalam melakukan penyerangan Indonesia ini sudah reaksi melalui berbagai internasional karena Belanda telah melakukan agresi pada sebuah negara yang berdaulat dan melanggar prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, pada tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember menjadi Hari Bela Negara dan menjadikan peringatannya sebagai salah satu upaya pemerintah mengenang suatu peristiwa sejarah serta jasa para pahlawan yang telah berupaya dengan sekuat tenaga untuk tetap menjaga keutuhan NKRI ini. Pemerintah Republik Indonesia juga membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektar, tepatnya di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50, Kota, Sumatera Barat. Demikianlah sekilas sejarah mengenai Hari Bela Negara yang diperingati setiap tanggal 19 Desember ini. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya selalu membela negara kita kapanpun dan dalam kondisi apapun. Saya Anggi Novitasari, sampai jumpa lagi di sekilas sejarah berikutnya.